Halo guys, di video kali ini kita udah memasukin seri baru nih pada HTML, yaitu seri table dan form pada HTML. Nah, sebelum kita ngoding nih ya kan, karena kita udah memasukin seri baru, ada bagusnya kita harus membuat struktur baru nih pada folder kita. Oke, kita langsung buat aja nih. Pertama, kita buat folder yang namanya HTML. Lalu, yang bagian playlist HTML ini, kita rubah namanya dengan HTML dash dasar. Lalu kita buat lagi suatu folder yang namanya HTML dash table dan form. From form. Oke. Nah, ini kita masukin ke sini nih biar rapi. Nah, jadi strukturnya bakal gini. Jadi ada folder utama yaitu HTML, di dalamnya ada table dasar dan HTML dasar dan table form. Oke, langsung aja kita buka. Langsung aja kita buka di bagian table dan form. Kita buat file baru, table.html. Seperti biasa, buka kurung, tanda seru bos. Tanda seru, enter, tab, table, HTML table ya, HTML table. Alright, langsung kita close sidebarnya, save, show preview. Oke. Jadi tag utama ketika kalian ingin ngebuat table pada HTML itu dikenal dengan nama tag table ya. Nah, di dalam tag table inilah kita mendefinisikan table kita gitu. Dimana ada strukturnya nih kalau table, yaitu pertama kepala nih kan, table head. Lalu di dalam table head ini kita harus ngasih tahu gitu row-nya, barisnya dengan menggunakan tr, table row, di mana setiap ada barisnya ya kita pakai table row gitu. Nanti kalian bisa lihat di sini visualisasinya gimana gitu. Nanti kalian bisa lihat nih visualisasinya gimana gitu. Karena agak membingungkan mungkin nih bagi pemula gitu. Lalu kalau ada TR berarti ada yang namanya TH. TH misal kita buat hari. Lalu jadwal masuk jam ya. Jam masuk. Nah, mungkin kalian udah bisa lihat kan yang di sini. Nandain table kita sebenarnya udah terbentuk gitu. Kemudian ada yang namanya T-body, yaitu table body ya. Lalu kita definisikan lagi nih. Yaitu pakai TR ya. Karena kan ini baris nih, baris pertama. Ini maksudnya. Untuk buat baris baru di bawah sini, kita pakai TR, table row gitu. Lalu sekarang bukan TH lagi, tapi TD. Kenapa? Karena TH ini sebenarnya untuk table data gitu ya. Table data itu yang ini. Per kolom ini kan ada datanya. Satu data pertama, data kedua. Nah, kalau TR ini kalau TH ini maksudnya table data untuk TH aja gitu, T-head gitu. Bagian atas harus pakai TH. Nah, kalau di body bukan pakai TH lagi, tapi pakai TD, table data gitu. Jadi ada hari Senin. Kita buat hari Senin, TD, jam masuk berapa? Ini jam 9 ya, jam 9 sampai jam 2. Kalian bisa lihat kan, udah teratur dia. Bentuknya itu udah mulai menyerupai table memang gitu kan. Kita buat lagi TR seperti biasa. Kalau kita mau buat table seperti biasa nih, kalau kita mau buat table row lagi, baris baru lagi, kita pakai TR. Lalu TD ya kan, Rabu, TD lagi,
Jam 10 sampai jam 15. Jam 3. Lalu TR lagi. Kita mau buat table lagi, apa? Table row lagi kan, baris baru lagi. Apa nih? Jumat. TD jam 14 hingga jam 15. Bentar banget dong. Tapi kalau kalian perhatiin nih, bagian table kita agak ada hal-hal aneh gitu kan. Kenapa? Karena table kita ini belum ada garis-garisnya gitu, bordernya. Nah, untuk ngasih garis atau border pada table kita ini di HTML, kita harus ngasih atribut baru ke tag table yang nama atributnya itu border. Nah, bisa kalian lihat kan, ketika saya definisikan border langsung kebentuk nih garisnya, dan kalian sekarang lebih enak gitu ngelihatnya karena udah terstruktur dia gitu, kotak-kotak, jadi rapi gitu kan. Dan border ini bisa kalian ubah 1 gitu, 0, karena 0 ya hilang gitu, nggak ada apa-apa. Lebar widthnya maksudnya ya. 1 ya nilai default, 2, 3, 4 dan seterusnya nih. Ini bisa tebel banget nih. Tuh. Sesuai selera kalian gitu. Mungkin saya buat 1 aja nih. Lalu ada atribut lain nih, yaitu cell padding. Misal 5. Nah, kalian bisa tahu nggak perbedaannya? 1 bawaan ya, 2, 3, 4. Nah, cell padding ini maksudnya, misalnya ini kan data nih. Data ini, si data ini kemudian ada atribut lain nih, yaitu cell padding. Padding guys. Oke. Nah, cell padding ini maksudnya padding pada cell gitu ya. Padding itu kayak jarak antara ini kan data nih sama bordernya ini. Jadi di antara ini, nah ini namanya padding. Dari konten ini sama bordernya, jarak antara konten dengan border itu namanya padding. Jadi kalau kalian besar ini 2, kalau 1 nilai default ya, nilai bawaan, 2, 5. Nah, jadi ada space gitu dia. Antara border dengan datanya ini udah ada space. Jadi kayak lebih legaan gitu kan nengoknya, lebih enak gitu. Kemudian ada juga nih atribut yang namanya cell spacing. Bisa diartiin ya kan, cell spacing ini maksudnya jarak antar cell ini loh, bordernya ini. Jadi kalau kita buat 1, seperti biasa ini nilai default ya kan, nilai bawaan. Kalau kita buat 0, jadi jarak antar bordernya ini, yang garisnya ini, ya nggak ada jarak dia, nggak ada spacingnya gitu, nggak ada apa ruangnya gitu. Jadi kalau makin besar ya bisa kalian lihat sendiri gitu. Jadi antara bagian ini dengan bagian ini ada jaraknya itu 10 pixel gitu. Nah, bedanya kalau tadi kan padding itu kan jarak antara konten ini dengan garis yang ini nih. Garis ya bagian ininya lah ya kan. Nah, lalu kalau yang spacing, garis antara ini, jarak maksudnya, jarak antara garis yang ini dengan outernya gitu, si bordernya, border yang luarnya ini. Gitu. Oke, mungkin sekian aja untuk materi kali ini. Jadi kalian udah keren banget nih hari ini, udah bisa buat table. Gimana nih ya kan ngebuat table pada HTML gitu. Gimana ngebuat baris di head. Terus kalian bisa ngebuat ukuran bordernya tuh gimana gitu kan, lebarnya. Lalu padding, cell paddingnya, dan cell spacingnya gitu. Alright, jadi stay tune in our channel ya. See you in the next video. Bye.